Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memberi sinyal untuk mempertahankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesaat sebelumnya memberi peringatan bakal membubarkan institusi tersebut apabila tidak menunjukkan perbaikan hingga September 2026. Purbaya menyampaikan Bea Cukai progresnya sudah sangat baik. Menurutnya pembenahan dilakukan mulai dari restrukturisasi sumber daya manusia hingga pergantian pejabat di tingkat pimpinan. Purbaya mengungkapkan indikator perbaikan mulai terlihat dari peningkatan kinerja institusi. Penerimaan bea cukai, kata dia, telah mencatat pertumbuhan sekitar 7% lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 6%. Selain itu, pemerintah juga mengklaim mulai melihat penurunan peredaran barang selundupan di pasar, serta meningkatnya efektivitas penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Purbaya menjelaskan salah satu langkah yang diterapkan adalah meningkatkan biaya atau risiko bagi pelaku penyelundupan. Selama ini menurutnya ketika kendaraan pengangkut barang ilegal ditangkap, hanya muatannya yang disita. Sementara kendaraan dan pengemudi dapat langsung dilepas. Akibatnya, biaya yang harus ditanggung pelaku untuk melakukan penyelundupan relatif rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kini, pemerintah mengubah pendekatan tersebut dengan menahan seluruh kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang ilegal hingga seluruh proses pemeriksaan selesai. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah diterapkan di seluruh kantor bea cukai di Indonesia. Menurutnya, banyak kendaraan hasil penindakan kini masih ditahan sebagai bagian dari proses hukum, sehingga di sejumlah pelabuhan dan bandara terlihat deretan truk maupun mobil yang diamankan. Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga semester 1 2026 mencapai Rp152 triliun atau tumbuh 3,4%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp147 triliun. Nilai tersebut setara 42,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp335 triliun. Pemerintah memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir tahun mencapai Rp320 triliun atau sekitar 95,4% dari target APBN, lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp300 triliun.